Oh, coba Siap, Pak Menteri. akan dulu tulisnya. Raben. Lamongan, terus mana lagi? Desa Karangpito, Kabupaten Ngawi. Sukabumi. Siap, Pak Menteri. Hadir Pak Menteri. Karimun Black siap. Absen aja Pak Menteri, biar enggak suaranya jelas. Bandung Desa Sungai Sesi, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepri, Pak. Lampung Utara siap Pak Menteri. Utara. Peng siap Pak Menteri. Kabupaten Sukamara. Jawa Timur. Siap, Pak Menteri. Kalimun. Siap Pak Menteri. Satu. Ini langsung. Tawa Malaysia bisa ditutup. Ini. Siap, Pak Menteri. Mana? Kalau bisa jalur ke Tawau ditutup. Nunukan. Yang semakin meluas. Desa Winusan, Nunukan. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Pinrang. Mesuji Lampung. Setuju sudah. Pindrang. Pinrang, Pak Menteri. Siap Mesuji Pak Menteri. Bekasi Pak Menteri. Lampung Utara sudah Pak Menteri, Lampung Utara. Lampung Utara Pak Menteri. Siap. Sawaran Lampung. Muara Pak Menteri. Tenggalek Pak Menteri. Muara ini. Semuanya siap Pak Menteri. Bandung Barat, siap Pak Menteri. Bandung Barat. Kabupaten Muara ini Siap, Pak siap Pak Menteri. Sulawesi Utara. Kabupaten Bekasi Pak Menteri. Pak Menteri siap. Muara ini Pak Menteri. Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Hadir, Pak Menteri. Laporannya nanti ya. Ngawi Pak Menteri. Mulai dulu ya. Kabupaten Ngawi Pak Menteri. Hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa yang saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya di tengah-tengah liburan. Kita tidak liburan, tapi mengisi liburan. Liburannya diisi dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan di desa masing-masing yang sempat bergabung pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman sahabat desa yang ini sudah hadir bersama-sama dari Mesuji, dari Lampung Utara, Nunukan, Muara Enim, Hulu Sungai, mana lagi nih, Karimun, banyak sekali. Ya, terima kasih, Bantul, Trenggalek, dari berbagai provinsi, alhamdulillah sudah gabung semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan kondisi, situasi dan kondisi hari ini. Bagaimana sudah saya sampaikan berkali-kali, baik langsung melalui dokumen surat, edaran, maupun melalui berbagai media, baik media sosial maupun media televisi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dana desa fokus untuk dua hal. Ya, sekali lagi dana desa fokus untuk dua hal. Pertama, padat karya tunai desa. Yang kedua, pencegahan dan penanganan COVID-19. Ini sangat penting, sahabat desa, senyampang ya, senyampang desa belum banyak yang terpapar. Harus diantisipasi.
Makanya bagi desa-desa yang belum terpapar, apalagi kabupatennya belum ada kasus, ini tolong fokus betul pada pencegahan. Sekali lagi, fokus betul pada pencegahan. Supaya apa? Supaya tidak terdampak. Nah, pencegahan itu inti dari pencegahan itu adalah bagaimana penanganan bagi warga desa yang dari luar. Kita berasumsi begini, kalau desa itu belum terdampak, maka desa itu berarti masih bersih, steril, ya kan? Nah, kalau masih bersih, maka warga desa itu relatif tidak ada masalah. Nah, yang harus diantisipasi adalah warga desa yang datang dari luar. Satu, dari luar itu banyak. Maksudnya, pertama dari luar kota, dari luar provinsi, dari luar negeri, bahkan dari luar desa pun harus diantisipasi. Ini pencegahan. Makanya saya berharap desa-desa yang masih steril, itu pencegahan difokuskan. Yang kedua, pencegahan adalah melakukan pendataan kepada warga kita yang rentan. Di desa pasti ada yang usianya sudah tua, kemudian penyakitnya menaun, atau penyakit kronis. Nah, ini harus dipantau betul. Dana desa dibolehkan untuk mensuplai vitamin kepada mereka-mereka yang rentan kesehatannya, yang usianya tua dan rentan. Tapi tidak boleh untuk mensuplai vitamin yang muda-muda, tidak boleh. Yang sehat-sehat tidak boleh. Jadi saya tegaskan, dana desa bisa digunakan untuk membeli vitamin khusus bagi para orang tua warga desa yang rentan penyakit. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak mudah tertular. Karena kunci dari penanganan virus COVID-19 itu adalah daya tahan tubuh. Di samping penularan dari luar, tetapi dari dalam itu yang penting juga daya tahan tubuh. Nah, pendataan ini penting. Yang kedua, yang juga harus disiapkan untuk antisipasi, untuk pencegahan, yaitu identifikasi fasilitas desa. Namanya pencegahan, itu antisipasi harus, kalau bahasanya Pak Presiden itu, kemungkinan terburuk sudah diantisipasi. Kemungkinan paling buruk pun sudah diantisipasi. Ini istilah yang sering dipakai oleh Bapak Presiden dalam mengelola negara ini. Nah, anggap aja desa itu kan bagian dari negara yang skopnya kecil. Nah, identifikasi fasilitas desa ini juga penting. Misalnya, di desa ada SD. Nah, SD-nya kan sekolah lagi libur, memang diliburkan. Nah, siapkan ruang-ruang yang memang bisa digunakan untuk isolasi seandainya, ya, seandainya, tapi ini kita tidak harapkan, seandainya betul-betul di desa itu kemudian terdampak. Apakah harus sekolah? Tidak. Misalnya ada rumah kosong, milik orang kaya. Ya ditembung aja, dibilang aja, dipinjem untuk antisipasi. Atau balai desa pun boleh digunakan persiapan untuk antisipasi. Nah, jadi identifikasi warga rentan, warga usia sepuh dan rentan penyakit. Yang kedua, identifikasi fasilitasi desa. Yang ketiga, kalau untuk desa yang sudah terbuka, desa yang dekat-dekat dengan desa yang sudah terkena, atau daerah yang sudah terdampak, misalnya, lakukan penyemprotan disinfektan. Ini juga boleh dana desa digunakan untuk pembelian disinfektan, operasional penyemprotan, daerah tempat-tempat umum, ya. Jadi, selalu saya tekankan tempat-tempat umum. Jangan kemudian yang disemprot itu rumahnya kades dulu, jangan. Yang disemprot rumahnya pendamping lokal desa, jangan. Yang disemprot dengan dana desa adalah tempat-tempat umum. Balai desa,
pasar desa, tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, musola, PAUD. Nah, itu yang disemprot dulu dengan bisa menggunakan dana desa untuk pencegahan. Yang berikutnya juga boleh dana desa digunakan untuk pembelian ini hand sanitizer, alat cairan pembersih. Nah, cairan pembersih. Tetapi tempatnya di mana? Harus ditempatkan tempat-tempat umum, misalnya balai desa. Disediakan di balai desa dengan tisunya. Itu boleh digunakan untuk pembelian itu. Ini sifatnya adalah pencegahan. Nah, dana desa juga bisa digunakan untuk operasionalisasi pencatatan, ya, pencatatan warga desa yang keluar maupun masuk. Jadi misalnya gini, pintu gerbang desa dibikin posko. Nah, di situ ada tempat untuk mencatat. Ada warga mau keluar, ditanya mau kemana. Terus kalau misalnya dia mau menuju desa atau daerah yang sudah terdampak, kita punya datanya, bilangin, kalau bisa jangan. Nunggu saja di rumah. Kenapa? Desa itu atau daerah itu sudah ada yang kena. Bahaya. Ini penting, kalau sudah memang betul-betul nggak bisa dicegah, ya sudah, tapi dikasih pesan. Pesan yang pertama, ya harus pakai masker. Jadi keluar dari desa, cek, harus pakai masker. Nah, dan seterusnya, pokoknya dibikin sedemikian rupa, warga desa yang mau keluar dikasih briefing, dikasih penjelasan, pertama tentang lokasi yang dituju, harus betul-betul lokasi yang aman. Kalau lokasi sudah tidak aman, disarankan untuk tidak dilanjutkan. Kalau terpaksa harus keluar, harus kasih pesan, pakai masker, harus bawa pencuci tangan, dan seterusnya. Nah, ini yang berangkat. Yang nanti pulangnya, kan harus lapor lagi. Nah, pulangnya lapor lagi, disiapkan di situ, cuci tangan, ya, sabun, air mengalir, untuk cuci muka. Kalau perlu, bajunya diganti. Bajunya ganti baju yang bersih. Ini penting. Supaya apa? Supaya ketika masuk kampung lagi, tidak ada satupun virus corona, COVID-19 yang nempel di baju. Dia pakai masker, iya, tapi bajunya belum tentu bersih. Nah, oleh karena itu, atau yang paling mudah, disiapkan semprotan disinfektan. Jadi, warga desa yang baru masuk dari luar, ya, tadi yang pamit keluar, terus masuk lagi, semprot disinfektan dulu. Seluruh tubuhnya. Baru dipersilakan masuk. Nah, semua gerbang desa silakan disiapkan itu untuk pencegahan. Dana desa boleh digunakan untuk bikin posko, digunakan untuk bikin disinfektannya, digunakan untuk bikin alat semprotnya, dan seterusnya, untuk beli buku pencatatan kalau memang di balai desa tidak ada. Nah, ini penting banget. Supaya apa? Supaya desanya terus steril sampai situasinya mereda. Insya Allah, kalau seluruh desa melakukan protokol kesehatan dengan benar dan disiplin, maka virus COVID-19 tidak akan ada yang bisa masuk desa kita. Nah, ini penting. Kalau 74.953 desa di Indonesia bersih semua dari COVID-19, selesai sudah. Nah, ini keuntungan kita. Kenapa? Di luar negeri, tidak ada desa model begitu. Tidak ada perangkat desa dan seterusnya. Nah, makanya kayak Italia sekarang. Amerika sekarang melonjak tinggi. Kenapa? Sudah masuk ke desa dan tidak terantisipasi. Nah, kita punya perangkat desa, kita punya Karang Taruna, kita punya banyak sekali RT RW. Nah, tingkat desa kita lakukan, tingkat RT RW kita antisipasi dan seterusnya. Nah, itu pencegahan. Nah, sekarang penanganan. Ini penting juga. Penanganan. Oh, saya ingat lagi, pencegahan. Pencegahan warga desa yang baru pulang dari luar daerah. Contoh, warga desa
dari Jakarta karena dia bekerja di Jakarta terus pulang ke kampung halamannya. Tolong diajak ngomong yang enak, ya, diajak ngomong yang enak. Kalau bisa sebelum masuk desa dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kenapa? Ini sekedar contoh. Jakarta ini, ya, sahabat desa, Jakarta ini sudah menjadi epicentrum, pusat penularan. Nah, kalau kemudian ada warga desa yang pulang dari Jakarta, yang kebetulan di sini misalnya penjaga warung, atau punya warung di sini, karena situasinya kayak begini, terus warungnya tutup, terus dia pulang ke kampung. Kita tidak suudzon tidak boleh, tapi waspada wajib. Nah, salah satu bentuk kewaspadaannya adalah mereka yang baru pulang dari luar kota, yang selama ini mungkin di kota, dan kotanya kota yang sudah terdampak seperti Jakarta, Bogor, ya, Jabodetabek, kemudian kabupaten-kabupaten yang sudah terdampak, misalnya hari ini untuk Jawa Timur, Tulungagung, ini sudah merah. Nah, yang begitu-begitu harus diajak ngomong yang enak, betul, supaya apa? Supaya jangan masuk desa dulu sebelum dilakukan pengetesan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Satu. Yang kedua, diberi saran, tolong lakukan karantina mandiri. Kalau sudah dinyatakan sehat, dah masuk pulang ke rumahnya. Tapi tolong lakukan karantina mandiri. Artinya apa? Nggak usah keluar-keluar dari rumah. Kalau perlu nggak usah keluar-keluar dari kamar. Minimal 14 hari. Supaya apa? Supaya kalau seandainya ada virus yang sudah masuk, itu tapi belum berkembang biak, maka selesai. 14 hari kok tidak ada reaksi apa-apa, berarti sehat betul. Nah, baru kemudian bisa berinteraksi dengan tetangga, dengan sanak saudara. Jangan kemudian, ya, ada yang tersinggung dengan penanganan ini. Makanya diajak ngomong yang bagus. Jangan kemudian ngomongnya keliru. Terus mereka yang pulang malah tersinggung. Saya ini dari jauh mau pulang kampung kok malah tidak boleh. Ini demi kesehatan semuanya. Ya, jangan egois. Saya saja, saya contohnya, sudah seminggu ini tidak gendong cucu. Kenapa? Demi kesehatan cucu saya. Kalau saya egois, saya gendong cucu nggak apa-apa. Tapi saya harus pasti, saya tiap hari keluar rumah, kantor, pulang kantor, baju tak lepas, ganti baju bersih di rumah. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, kita juga harus ingat perawat-perawat yang sedang bekerja sekarang. Jangan ditambah beban. Beban mereka sudah sangat berat. Jangan ditambah beban lagi. Caranya apa? Kita semua harus sehat. Nah, makanya pencegahan, sekali lagi pencegahan, itu sangat penting. Nah, sudah, pencegahan kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dan terus berdoa, jangan lupa, berdoa, dan berdoa. Bagi yang muslim, yang biasanya wudhunya 5 kali sehari, tambahi lagi 10 kali sehari. Kalau perlu sepanjang hari dalam keadaan suci. Dan kalau biasanya wudhunya nggak pakai sabun, sekarang pakai sabun. Itu termasuk ikhtiar untuk pencegahan. Nah, sekarang penanganan. Penanganan virus ini tentu untuk desa yang sudah terdampak. Kita berdoa dan berusaha tidak sampai melakukan penanganan. Ya. Makanya fokus pencegahan. Kalau terpaksa harus ada yang ditangani, maka lakukan dengan benar. Pertama, penanganan dilakukan bagi mereka yang PDP, pasien dalam pemantauan. Pasien dalam pemantauan diupayakan disampaikan informasinya, misalnya pasien dalam pemantauan itu dia demam, dia sakit batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh, dia flu, dan seterusnya, segera dilaporkan kepada rumah sakit untuk dilakukan pengecekan dan seterusnya. Dan sementara yang tadi rumah isolasi
atau sekolah isolasi tadi bisa digunakan untuk karantina sementara sambil menunggu petugas pemeriksaan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang kedua, di samping itu pengawasan pasien dalam pengawasan yang sudah betul-betul terkena. Yang sudah betul-betul terkena langsung dibawa ke ruang isolasi, ya, yang sudah disiapkan, ditutup sedemikian rupa, suplai makanan disiapkan, boleh dana desa digunakan untuk menyiapkan makanan, langsung dikoordinasikan dengan rumah sakit rujukan untuk segera segera dilakukan evakuasi. Bentuk evakuasinya bagaimana? Ada ambulan gratis. Kalau terpaksa ambulan gratisnya penuh, banyak yang meminta, boleh dana desa digunakan untuk menyewa mobil mengantarkan pasien yang sudah positif tadi sampai ke rumah sakit. Nah, kemudian ruang isolasi yang sudah digunakan untuk karantina dan isolasi tadi dibersihkan lagi dengan disinfektan, disemproti dan seterusnya. Dana desa boleh dilakukan itu. Nah, sahabat desa yang saya hormati dan saya banggakan, selain penanganan, pencegahan dan penanganan, dana desa juga harus digunakan untuk padat karya tunai desa. Untuk apa? Supaya daya beli masyarakat desa tetap bisa tercover. Itulah makanya selalu saya tekankan, padat karya tunai desa, pertama, harus melibatkan kelompok miskin, melibatkan pengangguran, melibatkan setengah pengangguran, atau kelompok-kelompok marginal lainnya. Ini mereka yang terlibat di padat karya tunai desa. Yang kedua, padat karya tunai desa, upahnya harus diberikan setiap hari, tidak boleh mingguan. Hari ini bekerja, hari ini juga mereka menerima upah. Supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk membeli bahan makan. Bisa digunakan untuk menjaga kesehatan. Supaya tidak mudah terdampak dengan virus COVID-19. Nah, padat karya tunai desa jangan hanya terfokus pada infrastruktur. Ada 3 yang bisa digunakan dengan cara padat karya. Pertama, infrastruktur fisik, ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Boleh. Contoh, warga desa beramai-ramai, ya, dikasih bahan mentah untuk bikin masker, untuk bikin disinfektan, untuk bikin kaos tangan. Nah, inilah menghasilkan. Tidak harus bekerja di luar, bisa di rumah, bahan-bahan disiapkan oleh desa, bisa melalui BUMDes. Nah, kemudian tadi, hasil-hasil tadi, disinfektan, cairan pencuci tangan, masker, tergantung potensi yang ada di desa itu, barangnya diambil oleh BUMDes, dijual. Sekarang ini rebutan. Bisa dijual ke masyarakat, bisa dipakai sendiri. Misalnya tadi, petugas piket yang jaga posko perbatasan, gerbang desa, butuh masker, boleh disiapkan masker. Butuh ini, cairan pencuci tangan, produksi dari warga masyarakat yang padat karya tunai desa tadi. Jadi padat karya tunai desa jangan hanya menggambarkan pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi juga boleh menggunakan pendekatan padat karya tunai desa. Nah, inilah yang juga harus menjadi fokus APBDes. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, desa-desa yang APBDes-nya sudah selesai, dana desanya sudah cair, tolong ketika APBDes-nya tidak fokus pada 2 hal ini, lakukan revisi APBDes atau perubahan APBDes. Rujukannya jelas, ada surat Permendagri, ada di surat edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020, bulan Maret kemarin. Bulan Maret ini, tanggal kemarin. Sekarang saya yakin sudah beredar semua. Di situ ada, dengan merujuk pada
peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengelolaan dana desa. Itu bagaimana melakukan perubahan APBDes. Bagi desa yang sudah APBDes-nya selesai, tapi dana desanya belum cair, lakukan perubahan APBDes. Fokus 2 hal, padat karya tunai desa dan urusan COVID-19. Desa yang APBDes-nya belum selesai, lakukan penyusunan APBDes dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020. Di sana dijelaskan. Nah, kita terus setiap hari melakukan pemantauan. Hari ini misalnya, kita pagi tadi sudah laporan masuk, berapa dana desa yang sudah cair, berapa ribu desa yang sudah menerima penyaluran dana desa, berapa yang dipakai untuk padat karya tunai desa. Nah, perlu saya ingatkan, contoh ini, contoh. Laporan terbaru yang saya terima pagi tadi, ada sekitar 300 miliar dari total APBDes yang sudah terekam digunakan untuk padat karya tunai desa. Bagus. Nah, tetapi ada yang perlu saya evaluasi. Ini nanti lagi saya dalami. Ternyata 300 miliar tadi yang sudah dialokasikan untuk padat karya tunai desa, hanya 80 miliar yang untuk upah. Nah, pertanyaannya, kok banyak sekali bahan yang digunakan untuk padat karya tunai? Kok hanya 80 miliar yang digunakan untuk upah? Ini mau saya dalami. Karena apa? Padat karya tunai itu seharusnya menggunakan pendekatan swakelola, sumber daya desa yang digunakan. Kalau menggunakan sumber daya desa, maka bahan yang digunakan untuk padat karya tunai desa tentu tidak besar. Yang terbesar padat karya tunai desa harus digunakan untuk upah. Nah, ini yang temuan saya pagi ini. Makanya meskipun libur, saya sebagai Menteri Desa tetap bekerja. Karena apa? Urusan desa tidak bisa diurus hanya dengan jam efektif, hari efektif tidak bisa. Urusan desa harus diurus dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun, jam berapapun, libur nggak libur, tiap hari, tiap saat kita harus berpikir dan terus melakukan pemantauan tentang situasi di desa. Sahabat desa yang saya banggakan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, saya beri kesempatan 5 respon dari sahabat desa yang hadir untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan. Saya kira kalau pertanyaan, saya kira sudah bisa jawab semua, sudah tahu jawabannya. Nah, yang terbaik adalah bisa laporan, bisa respon, atau masukan kepada saya selaku Menteri Desa. Saya persilakan 5 saja, biar fokus. Silakan. Mas Suji, Pak. Lapor Mas Suji. Oke, silakan Mas Suji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Salam, Mas Suji. Mas Suji, alhamdulillah sudah 59 desa cair tahap 1. Oke. Dari 105 desa. Dari 105 desa, oke. Ya. Untuk penanganan COVID-19, insya Allah semua desa sudah serentak penyemprotan disinfektan, Pak. Semua desa ya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah sesuai instruksi Pak Menteri, setiap orang keluar masuk diperiksa dulu, Pak. Luar biasa. Oke, terus. Kemudian untuk memaksimalkan kegiatan padat karya tunai, alhamdulillah di Mesuji berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri. Kegiatannya dititik beratkan ke upah. Oke, sip. Itu masyarakat. Ya, terus. Mungkin gambarannya secara umum kalau terdampak, insya Allah di Mesuji tidak ada, Pak. Hanya 1 orang yang ODP dalam pemantauan, tapi insya Allah negatif, Pak.
Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, sekian Mas Uji, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Paten, Pak. Halo Pak. Ya. Paten. Aceh. Paten, Pak. Silakan, mana duluan? Aceh dulu Pak. Dari ujung nih. Paten. Aceh. Ya, masuk Pak Menteri. Ya, Aceh. Aceh mana? Izin Pak Menteri. Aceh mana? Aceh mana? Aceh besar Pak. Aceh besar, oke. Di samping ibu kota Pak. Oke, sip. Nah, sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, alhamdulillah sudah kita sampaikan di desa, dan desa hampir semua kegiatan melakukan sistem padat karya, dan itu sudah sesuai dengan ini. Terus ini saya sedikit ingin menanyakan Pak Menteri, ini kan lagi isu nasional, masalah pencegahan COVID-19. Nah, ini dampak ini katakanlah seperti di kami, ini warung-warung sudah pada ditutup, mungkin aktivitasnya dibatasi. Nah, ini kan bagi keluarga yang kurang mampu, ini kan berdampak. Yang mereka sebelumnya bekerja di kota, begitu tempat mereka bekerja tutup, otomatis mereka tidak mendapatkan pendapatan untuk hari-hari. Nah, seandainya desa mengambil kebijakan untuk melakukan APBG perubahan, khususnya keluarga yang kurang mampu, desa melakukan semacam pemberian sembako lah yang dianggap kurang mampu, apakah memungkinkan dengan surat edaran Pak Menteri nomor 8 ini? Satu, Pak Menteri. Terus yang kedua, ini kan juga ada pemberitaan nasional masalah ada pemotongan dana desa 59 miliar Pak Menteri, kalau tidak salah Pak Menteri kan. Apakah ini berdampak dengan alokasi yang sudah ada yang sudah ditetapkan sebelumnya? Apakah ini mohon penjelasan Pak Menteri. Mungkin kalau yang lain Pak Menteri, kalau di Aceh Besar, menurut data dari Dinas Kesehatan kemarin, per tanggal 24 jam 15, itu yang ODP sekitar 13, alhamdulillah kalau Aceh belum ada yang positif corona. Nah, untuk keseluruhan kalau di Aceh itu Pak Menteri ada sekitar yang yang ODP itu ada 193, itu secara keseluruhan, tapi sebagian besar alhamdulillah sudah sembuh. Yang PDP ada 38 orang, yang sudah dipulangkan 31, itu sisanya 6, itu menurut data Dinas Kesehatan 24 jam 3 Pak Menteri. Oke. Mungkin gitu aja Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum Pak Menteri. Ya, terima kasih. Aceh, saya jawab 2 hal ya. Ya, Pak Menteri. Pertama, apakah memungkinkan dana desa untuk pembelian sembako bagi mereka yang betul-betul terdampak? Nah, jawabannya memungkinkan. Ya, tapi ya, tolong dicatat betul ya. Jawabannya memungkinkan. Tapi harus dicek betul orang tersebut betul-betul tidak tersentuh oleh PKH. Tidak tersentuh oleh kebijakan Presiden terkait dengan bantuan langsung tunai. Nah, intinya begini, kalau orang tersebut betul-betul tidak memperoleh dana dari manapun, apakah dari dana APBN, kebijakan Presiden, Kementerian Sosial, atau dari Pemprov dan dari kabupaten, maka dana desa boleh digunakan untuk mengisi kekosongan itu. Tapi tetap harus ada tindak lanjutnya. Apa? Melaporkan. Jadi, warga desa yang PHK, tidak dapat pekerjaan, itu ada kebijakan khusus dari Presiden. Maka bersyukurlah punya Presiden Pak Jokowi itu, sangat komit. Yang kedua, terkait dengan pemotongan dana desa. Perlu saya jelaskan secara utuh. Jadi dana transfer dari APBN ke daerah, itu jumlahnya ratusan miliar. Betul, ratusan triliun. Nah, dana desa itu 72 triliun. Di dalam ratusan triliun tadi ada 72 triliun dana desa. Nah, yang dipangkas oleh Bapak Presiden sementara ini tidak memangkas dana desa. Dana desa tetap berjalan, yang dipangkas itu dana transfer selain dana desa. Termasuk dana kementerian yang dipangkas. Misalnya Kementerian Desa, kita sudah melakukan pemetaan, mana yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, masyarakat desa. Nah, insya Allah
Dari Kementerian Desa juga banyak yang dipangkas diambil masuk lagi ke kas negara, digunakan untuk kegiatan yang lain. Dana desa tetap berjalan, yang penting digunakan untuk 2 hal hari ini, yaitu padat karya tunai desa dan penanganan wabah COVID-19. Untuk desa yang tidak patuh terhadap aturan ini, bisa saja nanti pencairan tahap keduanya di-cancel. Ini masalahnya apa? Ini urusan serius. Desa yang main-main dengan aturan ini, bisa saja nanti pencairan tahap keduanya tidak akan dikeluarkan. Karena apa? Karena memang sekarang Pak Presiden minta fokus 2. Padat karya tunai desa dan penanganan wabah COVID-19. Oke, lanjut, pindah ke mana? Yang ketiga. Yang ketiga. Prambanan Klaten. Prambanan Klaten. Oke, Klaten. Prambanan, Pak. Ya, oke, silakan masuk Prambanan. Ya, selamat siang Bapak. Ini dari Desa Kemudo. Desa mana? Dengan relawan Kepala Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bapak. Alhamdulillah, selamat Prambanan. Ya. Nah, Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Ya, ini kami ingin menyampaikan untuk kondisi yang sekarang di Kecamatan Prambanan, terutama di Desa Kemudo, untuk yang terjangkit Corona, COVID-19, Alhamdulillah tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan tidak ada nanti, Bapak. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, kemudian kami penanganan sudah pencegahan. Kami mengeluarkan di dalam APBDes ada yang kita alokasikan untuk tanggap bencana. Kita alokasikan untuk tanggap pencegahan COVID-19. Oke, betul. Kemudian juga berkolaborasi dengan BUMDes, kita Desa Kemudo ini sudah mempunyai BUMDes yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semuanya. Kita ambil anggaran untuk itu, untuk pencegahan COVID-19 di Desa Kemudo, Bapak. Ya. Dan ini tadi, dari pagi saya dari jam 7 sampai jam 1 melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam bentuk pencegahan. Iya, keliling. Keliling, Bapak. Melalui setiap masjid dan musola, Bapak. Ya. Nah, pokoknya kita siapkan. Jangan bikin kerumunan. Ya, betul, Bapak. Dan kami menyampaikan masyarakat tidak melakukan suatu bentuk kerumunan karena ini masa-masa tahlil ruah. Ini kami sarankan untuk ditiadakan dulu, Bapak, karena riskan untuk itu. Ya. Tahlil di rumah masing-masing. Yang kami tanyakan, Bapak, ini yang ingin kami tanyakan satu, Bapak. Karena BUMDes di Kemudo ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Ini pajak yang diminta dari pajak Pratama itu cukup tinggi, Bapak, di Kemudo ini. Ya. Ini mohon nanti bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan bahwa pajak itu untuk BUMDes kan pemberdayaan kepada masyarakat, pengolahan untuk bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa. Mohon untuk pajak disesuaikan dengan ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Jangan disesuaikan dengan sekelas PT ataupun usaha-usaha yang profitnya luar biasa gitu loh, Bapak. Ini mohon bisa dicek, nanti kami pajaknya 1 tahun hampir kena 300 juta, Bapak, pajak BUMDes, Bapak. Oke, segera. Ini mohon bisa difasilitasi. Ya, terima kasih. Kemudian untuk Dinas Kesehatan, Bapak, ya. Yang kedua, kalau seandainya kami desa menyiapkan ruang isolasi, bagaimana komunikasinya dengan Dinas Kesehatan agar masyarakat bisa terkarantina, bisa terisolasi, tidak menyebar kemana-mana masalah COVID ini. Nah, ini kan persoalannya bagaimana Dinas Kesehatan itu untuk bisa mengkomunikasikan sampai ke desa agar ada koordinasi yang baik dan bisa menyambung gitu, Bapak. Ya. Itu saja, Bapak, yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Salam untuk kesehatan untuk seluruh Indonesia dan siap kami membantu untuk penanganan COVID-19 ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Jadi yang pertama untuk pajak ya, kita akan komunikasikan. Insya Allah Pak Presiden itu sangat concern dan sangat komit perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat, apalagi ekonomi masyarakat desa. Saya yakin pasti akan direspon dengan bagus oleh Pak Presiden. Jangankan kok pajak BUMDes,
Lawang pajak-pajaknya UMKM aja diturunkan semua. Ya. Yang kedua, terkait dengan Dinas Kesehatan, saling proaktif. Jadi jangan menunggu, nanti kita juga sampaikan ke Dinas Kesehatan, pokoknya segala bentuk penanganan, pencegahan dan penanganan COVID-19 terus-menerus berkonsultasi dengan pemerintah melalui Dinas Kesehatan, bisa juga DPM, bisa juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, terima kasih Pak Kades. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang ketiga, keempat. Yang keempat. Lamongan Utara. Pak Menteri. Pak Menteri. Utara, Pak. Pak Menteri mohon izin. Lamongan. Pak Menteri. Banjarwaru, Pak Menteri mohon izin. Silakan. Mana? Dari mana? Lamongan. Banjarwaru, Pak Menteri dari Jawa Timur. Oh. Lumajang. Kabupaten Lumajang, nggih. Ya. Silakan. Lumajang. Nggih, terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, Pak Menteri. Ya. Saya dari Kepala Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ya, oke. Salam untuk Pak Bupati. Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Ini tadi kita bekerja sama dengan pihak Koramil Kota Lumajang dan Puskesmas Kota Lumajang, pemerintah Desa Banjarwaru melaksanakan kegiatan semprot desinfektan seluruh rumah se-Desa Banjarwaru, Pak Menteri. Alhamdulillah tadi kita estimasi kurang lebih kita butuh waktu 3 hari, sekitar 900 rumah yang harus kita semprot desinfektan. Tadi sudah hari pertama kita sudah laksanakan, insya Allah besok lanjut untuk 2 hari ke depan, insya Allah sudah selesai untuk semprot desinfektan, Pak Menteri. Kemudian untuk sosialisasi maupun pengarahan dari pemerintah pusat, dari arahan dari Pak Menteri, provinsi, kabupaten, kita sudah melaksanakan kerja bersama. Kebetulan Pak Bupati Cak Torik orangnya cakcek, kita juga harus respon juga dengan cepat, kita harus cakcek juga untuk memberikan himbauan-himbauan ke masyarakat yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai nggak boleh hindari dulu kegiatan mengumpulkan massa, rutinan kegiatan maupun ada acara hajatan apapun sementara ditunda. Pak Menteri mohon izin, kita selama ini sering dikeluhkan sama masyarakat khususnya Desa Banjarwaru mengenai antiseptik dan desinfektan. Sementara ini kita juga mengikuti arahan dari Pak Bupati Cak Torik. Kita menggunakan bahan-bahan seperti Baiklin, Wisol dan yang lainnya. Karena apa? Karena bahan desinfektan tersebut sangat terbatas. Istilahnya kita langka untuk mendapatkannya, Pak Menteri. Ini juga kita sudah berusaha antisipasi. Sampai sekarang kita berusaha pendanaannya kita pakai dana dari dana yang ada. Dan ini mohon dibantu juga mengenai pengadaan tentang ternyata warga menginginkan dari pemerintah itu menginginkan adanya desinfektan, kemudian antiseptik, terus yang paling utama mengenai masker, Pak Menteri. Karena walaupun nanti dana desa segera cair, harapannya nanti kita juga bisa belanja terutama tentang maskernya. Ya, terus? Oke. Kemudian ini yang mengenai mohon izin mau menanyakan tentang dana desa untuk pencairannya, kemungkinan itu apakah bisa disegerakan Pak Menteri untuk bisa kita belanja keperluan kewaspadaan terhadap virus corona.
Terima kasih Pak Menteri. Terakhir ya, saya jawab. Tiap hari saya melakukan pemantauan. Desa yang sudah cair, yang mana yang belum, yang mana, dan kenapa kok belum cair. Jadi yang terakhir, nanti segera kita cek. Desa Banjarbaru, kenapa belum cair, masalahnya di mana. Kalau masalahnya di Bupati, nanti Bupatinya saya tegur. Kalau siap. KPPN, ya nanti KPPN minta untuk percepatan. Oke? Siap. Terima kasih Pak Menteri arahannya. Ya, salam untuk semua ya, semua warga ya. Terima kasih Pak Menteri. Oke, yang terakhir. Silakan. Karimun. Pak. Karimun. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Menteri, alhamdulillah saya dapat bicara langsung nih dengan Pak Menteri. Desa sungai apa ini? Sungai Sebesi. Sungai Sebesi. Sebesi, mana itu? Di Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur. Oh, Karimun. Ah, Provinsi Riau. Kepulauan Riau. Oke. Ini Pak Menteri, kami ini perasaan gundah geladah nih ada nih Pak Menteri. Oke. Nah, ini bahasa Melayu. Ya, kami orang Melayu di sini. Silakan kegundahannya dikeluarkan. Ini Pak Menteri, kami ini mayoritasnya masyarakat yang ada di Karimun kebanyakan bekerja di Malaysia. Nah, di Malaysia ini sekarang kan lockdown. Nah, di Karimun ini 5.000 lebih kurang Pak Menteri yang dipulangkan. 5.000. Untuk di desa kami ini lebih kurang 100, daripada itu ada 100 orang lebih yang pulang dari sana. Ini yang menjadi resah juga bagi kami sendiri, ya. Dan dalam hal penanganan ini saya sudah coba berusaha, ya. Walaupun kami sudah dana desa itu alhamdulillah sudah cair untuk di desa Sungai Sebesi yang tahap 1. Ya, APBD desa sudah dirubah? Itu yang belum Pak Menteri. Oh, segera dirubah. Nah, insya Allah saya akan ubah. Lihat edaran nomor 8. Siap Pak Menteri. Dalam hal ini saya ingin bertanya, sedangkan di PKT itu padat karya tunai desa itu ada persentasenya. Nah, untuk ini saya ingin bertanya juga, untuk penanganan COVID-19 ini, kita apakah ada persentasenya ataupun seberapa kebutuhannya yang kita. Itu Pak Menteri yang perlu saya tanyakan. Saya mungkin tak banyak panjang lebar, mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang ingin bertanya juga dengan Pak Menteri langsung. Nah, seperti itu Pak Menteri. Terima kasih. Mohon doanya tempat kami terhindar daripada ini semua. Amin. Terima kasih Pak Menteri. Pak Kades, siapa namanya? Nazarudin, Pak. Nazarudin, oke. Makasih Pak Nazarudin. Iya Bu, Pak. Oke, saya jawab singkat ya. Waktunya udah habis, terkait dengan prosentase, jadi berapa yang untuk padat karya tunai desa dan berapa untuk COVID-19 itu relatif, ya, tergantung situasi di desa masing-masing. Oleh karena itu, segera diskusikan, contohnya ini tadi Desa Sungai Sebesi, segera diskusi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diskusi dengan Dinas Kesehatan untuk menyusun rencana anggaran penanganan COVID. Nah, setelah itu selesai, sisanya bisa digunakan untuk padat karya tunai desa. Nah, jadi kondisional. Kenapa saya bilang COVID dulu? Karena tadi laporannya Sungai Sebesi ada 100 orang dipulangkan dari Malaysia. Nah, 5.000 sekabupaten Karimun, 100 orang yang di Sungai Sebesi. Ini juga penting. Nah, ini nanti terkait dengan bagaimana ekonominya mereka, itu insya Allah Pak Presiden sudah mengantisipasi. Sudah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diambil Pak Presiden, khusus untuk urusan yang terpaksa harus putus kerja,
atau terjadi PHK karena situasi COVID-19. Dan selalu saya doakan Pak Nazarudin sekeluarga dan Pak Nazarudin dengan seluruh warga masyarakat Desa Sungai Sibesia diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih semuanya, warga desa. Sampai ketemu di agenda berikutnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kita semua dan menyelamatkan kita semua dari segala. Amin. 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 Oman Pak Menteri. Pinrang Pak, pinrang. Mau bertanya Pak, udah terlambat. Tinggal pasti. Kalinya. Bisa di-download nggak nih? Desa Limbangan, Desa Limbangan.